Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Hari yang baru dan juga kesempatan yang baru dan juga pengalaman yang baru untuk kami boleh berinteraksi, untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh menghargai waktu-waktu, kesempatan yang masih Tuhan percayakan bagi kami untuk beribadah, dan juga waktu dan kesempatan bagi kami untuk boleh belajar firman Tuhan. Alkitab berkata bahwa akan datang waktunya di mana manusia lapar dan haus, bukan karena tidak ada roti dan tidak ada air, melainkan manusia lapar dan haus karena tidak ada firman Tuhan. Selagi masih ada kesempatan untuk kami membaca firman-Mu, belajar firman-Mu, ajar kami untuk menghargai kesempatan itu dan terus mau belajar menjadi murid Kristus yang baik, murid yang mau mendengarkan, yang mau duduk di bawah kaki Tuhan dan mau mendengarkan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, orang-orang yang percaya, akan menolong kami untuk memahami kebenaran-Mu dan memberikan kami kekuatan untuk mengaplikasikan prinsip kebenaran itu dalam kehidupan setiap kami. Berkati ibadah kami pagi ini, berkati dan persiapkan hati kami semua untuk boleh belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara kita membahas dari kitab Markus pasal yang ketiga ayat ke-20 hingga ke-35. Dan hari ini kita akan belajar sebuah topik tentang di pihak mana kita berada. Kita berada di pihak siapa? Apakah kita berada di pihak Tuhan ataukah kita berada di pihak setan? Bapak Ibu Saudara, perikop hari ini adalah perikop yang menarik. Perikop ini menarik karena dua alasan. Alasan pertama, karena di dalam perikop ini menyinggung tentang dosa yang tidak dapat diampuni yang dikatakan dalam Alkitab, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Dan kedua, perikop ini juga adalah bagian pertama dari sebuah hal yang kita katakan sebagai sandwich story. Sandwich story itu artinya story in a story. Yaitu ketika Markus memulai satu topik, satu pembahasan, satu masalah. Kemudian langsung dia beralih kepada masalah yang lain, topik yang lain. Tetapi kemudian dia akan berbalik lagi ke topik pertama, lalu menyelesaikan apa yang dikatakan di dalam perikop tersebut. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hidup ini ada waktunya di mana kita harus menentukan pilihan. Ada waktunya dalam hidup ini di mana kita harus memutuskan di pihak mana kita berada. Umumnya sebagai manusia kita ingin berada di pihak yang netral. Kita ingin berada di pihak yang di tengah-tengah. Tetapi terkadang dalam hidup ini ada waktunya di mana kita harus dengan tegas menentukan pilihan. Menentukan posisi kita di mana kepada siapa kita berpihak. Apalagi jikalau hal itu menyangkut tentang Tuhan. Ketika menyangkut tentang Tuhan, maka kita tidak boleh ada di posisi netral. Kita harus mengambil keputusan. Kita berada di posisi mana? Kita berada di pihak mana? Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 30, Tuhan Yesus berkata demikian. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Kita harus memilih apakah kita berada di pihak Tuhan ataukah kita melawan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perikop kita hari ini secara langsung maupun tidak langsung menyinggung ada dua pihak yang mengambil posisi yang berlawanan dengan Tuhan. Ada dua pihak di dalam perikop ini yang mengambil posisi tidak berada di pihak Tuhan. Mereka memilih posisi yang keliru, yang salah. Bagian pertama, yaitu keluarga Yesus yang datang hendak membawa ia pergi. Mari kita lihat ayat 20 hingga 21. Dikatakan, kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Saudara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sekali lagi kita menyaksikan bahwa Tuhan Yesus telah menjadi begitu populer.
Kemana Tuhan Yesus pergi, begitu banyak orang yang ingin mendengarkan ia mengajar, berkhotbah, dan ingin dilayani oleh Tuhan. Dan karena begitu banyak orang berdesak-desakan dalam satu rumah itu untuk dilayani, maka dikatakan Yesus makan pun tidak sempat. Dia tidak punya waktu untuk makan karena begitu banyak orang yang ingin dilayaninya. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika keluarganya yang ada di Nazaret mendengar tentang hal itu, bahwa Yesus sampai tidak makan, maka mereka mengambil keputusan untuk pergi mengamankan atau membawa Yesus pulang. Jarak dari Nazaret ke Kapernaum itu 20 mil. Berarti keluarganya mesti menempuh waktu 1 hari untuk dari Nazaret pergi ke Kapernaum. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada 2 hal yang dinyatakan tentang keluarga Yesus di sini, yaitu yaitu ibu Yesus dan saudara-saudara tirinya. Apa yang dikatakan tentang keluarga Yesus di sini? Yang pertama dikatakan, mereka berkata bahwa Yesus tidak waras lagi. Ini hal yang pertama yang dikatakan tentang keluarga Yesus, tentang Yesus. Mereka berpikir Yesus itu sudah tidak waras. Bahasa Yunaninya punya arti Yesus itu gila atau sinting, sudah tidak waras lagi. Dan karena mereka berpikir demikian, mereka datang ingin membawa Yesus pulang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini sebetulnya kita mendapatkan kesan bahwa keluarga Yesus, secara khusus saudara-saudaranya, belum percaya kepada Yesus. Sekalipun keluarga Yesus, ibunya dan saudara-saudaranya adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, di mana mereka dibesarkan bersama-sama. Tetapi ternyata ketika Yesus memulai pelayanannya, ketika ia berumur 30 tahun, berarti hampir 30 tahun lamanya ia hidup bersama dengan saudara-saudara tirinya, tapi mereka tidak percaya kepada Yesus. Bahkan kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal ke-7 ayat ke-5 dikatakan, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Orang yang paling dekat dengan Yesus adalah orang-orang yang justru tidak percaya tentang Yesus adalah Mesias, juru selamat yang datang ke dunia. Itu yang pertama, saudara. Mereka berkata Yesus sudah tidak waras. Yang kedua, dikatakan bahwa mereka datang hendak mengambil atau mengamankan Yesus. Karena keluarganya mengira Yesus sudah gila, sampai makan pun tidak sempat, sampai lupa makan. Maka mereka berkata Yesus itu sudah di luar kewarasan. Maka mereka datang dari Nazaret ke Kapernaum untuk mengamankan. Kata untuk mengambil itu dalam bahasa Yunaninya itu untuk menangkap atau untuk membelenggu, mengikat seseorang seperti seorang penjahat untuk dibawa. Dan Yesus dikatakan seperti orang yang sudah tidak waras, sudah gila, maka mereka datang ingin mengamankannya dan membawa mereka pulang, membawa Yesus pulang ke Nazaret. Dari sini kita bisa memahami concern ibunya, saudaranya melakukan demikian karena mereka concern, mereka perhatian dengan Tuhan Yesus. Tetapi sesungguhnya apa yang dilakukan oleh keluarga Yesus di sini menunjukkan sebuah tindakan di mana mereka tidak percaya kepada Yesus dan misi Yesus di dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, Markus memperkenalkan kisah tentang Yesus dan keluarganya dalam 2 ayat ini. Setelah itu, Markus nyambung atau beralih kepada bagian yang lain, peristiwa yang lain, kisah yang lain, yaitu tentang konfrontasi Yesus dengan para ahli Taurat. Lalu nantinya di ayat 31-35 Yesus kembali lagi ke kisah tentang keluarganya. Oleh karena itu kita masuk ke bagian kedua, konfrontasi Yesus dengan para pemimpin agama ahli Taurat. Ayat ke-22 hingga ke-30. Apa yang menjadi masalah di sini? Yang pertama, para ahli Taurat menuduh Tuhan Yesus. Apa tuduhan mereka? Ayat 22. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Kabar tentang Yesus itu bukan hanya tersebar di daerah Danau Galilea, yaitu ada di Kapernaum, Betsaida dan sekitarnya, tapi juga menyeberangi sungai Yordan sampai ke Yerusalem dan Yudea. Kabar tentang Yesus itu menjadi tersebar kemana-mana dan sampailah ke Yerusalem, ke pusat keagamaan orang Yahudi, di mana ahli Taurat, pemimpin agama Yahudi berada, dan mereka dengar
kisah tentang pelayanan Tuhan Yesus. Lalu mereka mengutus tim datang ke Kapernaum untuk menyelidiki apa yang sesungguhnya terjadi. Dan ketika mereka datang, mereka masuk ke rumah ibadah orang Yahudi, mereka dengar Yesus mengajar, mereka melihat Yesus menyembuhkan orang dan sebagainya. Dan akhirnya mereka mengambil kesimpulan, menuduh Tuhan Yesus dua hal. Apa tuduhan mereka terhadap Tuhan Yesus? Yang pertama, mereka menuduh Tuhan Yesus itu dirasuk setan, dirasuk Beelzebul. Itu tuduhan pertama, Yesus dirasuk setan. Tuduhan kedua, mereka mengatakan Yesus mengusir setan dengan kuasa setan. Yesus mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa tanggapan Yesus terhadap tuduhan ini? Apa respon Tuhan Yesus terhadap tuduhan ini? Saudara, ayat ke-23 hingga ke-27 memberitahukan kita jawabannya. Tuhan Yesus memberikan respon melalui sebuah perumpamaan. Dan di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus mengajarkan dua hal. Hal pertama, Tuhan Yesus berkata, sebuah kerajaan atau sebuah rumah yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Saya bacakan ayat 23 hingga 26. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Saudara, di sini Tuhan Yesus sedang menjawab tuduhan yang kedua, yaitu Yesus mengusir setan dengan kuasa setan. Dan Yesus berkata apa? Yesus berkata, jikalau ia mengusir setan dengan kuasa setan, itu berarti apa? Itu berarti setan sedang melawan dirinya sendiri. Ibaratnya kalau di dalam peperangan, kita menembakin teman-teman kita, bukan menembak musuh kita. Jikalau Yesus mengusir setan dengan kuasa setan, berarti setan sedang melawan dirinya sendiri. Dan itu tidak mungkin. Karena kalau itu terjadi, berarti kerajaan setan akan segera hancur, tiba kesudahannya. Kedua, dalam perumpamaan ini Tuhan mengatakan apa? Kita harus mengikat terlebih dahulu orang yang kuat sebelum kita bisa merampok rumahnya. Ayat 27. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila ia tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Di sini Tuhan Yesus sedang menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama apa? Dikatakan orang Farisi menurut Yesus, dikatakan Yesus itu dirasuk oleh setan, dirasuk oleh Beelzebul. Dan Tuhan Yesus memberikan jawaban melalui perumpamaan ini di ayat ke-27. Kalau kita ingin merampok orang kaya, maka kita mesti terlebih dahulu mengikat orang kuat di rumah itu. Kalau kita bisa mengikat dia, baru kita bisa merampok hartanya. Kalau tidak, kita tidak mungkin bisa merampok orang yang kuat, yang memiliki harta di mana kita ingin merampoknya. Apa maksud Tuhan di sini? Tuhan Yesus ingin berkata, orang kuat itu ada setan. Sebelum Tuhan Yesus bisa mengusir roh-roh jahat itu, maka Tuhan Yesus harus mengalahkan setan lebih dulu. Dan dengan poin ini, Tuhan Yesus ingin berkata bahwa ketika ia mengusir setan, maka sebetulnya di saat itu Yesus sedang mengontrol atau sedang mengikat atau sedang mengalahkan setan. Jikalau Yesus tidak mengikat setan, sang penghulu dari roh-roh jahat itu, tidak mungkin Yesus bisa mengusir roh-roh jahat yang merasuk orang-orang. Di sini Yesus ingin berkata, dia lebih kuat daripada setan. Dan dia telah mengikat setan. Karena Yesus berkuasa atas setan, maka Yesus bisa mengusir roh-roh jahat itu keluar dari orang-orang yang dirasuk oleh setan. Jadi apa poin Tuhan Yesus di sini? Setelah Tuhan Yesus mengatakan demikian, maka Tuhan Yesus memberikan peringatan tentang dosa menghujat Roh Kudus.
Setelah Yesus memberikan perumpamaan yang menjelaskan apa? Menjelaskan bahwa Yesus mengusir setan itu bukan dengan kuasa setan, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Kedua, Yesus bukan dirasuk setan, tapi justru Yesus telah mengalahkan setan. Setan yang dikuasai oleh Yesus, bukan Yesus yang dikuasai oleh setan. Setelah mematahkan kedua tuduhan tentang Yesus ini, maka Yesus memperingatkan tentang dosa yang tidak pernah bisa diampuni dalam Alkitab, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Mari kita lihat ayat ke-28 hingga 30. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Iya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Bapak Ibu Saudara, ada dua berita di sini. Satu good news, satu bad news. Good news-nya apa? Kabar baiknya adalah semua jenis dosa dan hujat bisa diampuni. Kebenaran ini ingin menyatakan kepada kita, tidak peduli betapa buruknya dosa-dosa yang pernah kita lakukan di hadapan Tuhan, semua itu bisa diampuni. Bahkan dosa menghujat Tuhan pun bisa diampuni. Tetapi yang kedua, poin kedua, ada bad news-nya. Berita buruknya adalah apa? Dosa menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Ayat 30 dikatakan, ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Bapak Ibu Saudara, para pemimpin agama Yahudi, para ahli Taurat ini, mereka sebetulnya tahu bahwa apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus lakukan, itu adalah kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus melakukan semua itu dengan kuasa Roh Kudus. Mereka dalam hati paling dalam, mereka tahu. Kenapa? Karena mereka ngerti Alkitab Perjanjian Lama, Taurat. Perjanjian Lama berulang kali menubuatkan Mesias akan datang. Ketika Mesias datang, ia akan melayani dengan kuasa Roh. Jadi mereka ngerti sekali bahwa sebetulnya jikalau Yesus adalah Mesias, maka apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus kerjakan, itu karena kuasa Roh Kudus. Tetapi karena mereka iri hati dan dengki kepada Yesus, maka mereka menuduh Yesus melakukan semua itu dengan kuasa setan. Dan ketika mereka mengatakan demikian, maka Tuhan Yesus memperingatkan mereka sedang melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Kenapa? Karena menyamakan pekerjaan Tuhan dengan pekerjaan setan. Itu dosa yang tidak bisa diampuni. Ini bukan soal dosa ignorant. Banyak orang bisa melakukan dosa ignorant karena ketidaktahuan. Karena dia tidak tahu dia menghujat Tuhan. Karena dia tidak tahu dia mengatakan hal-hal yang melawan Tuhan. Tuhan bisa mengampuni. Bahkan di dalam bagian yang lain dikatakan dosa menghujat Tuhan pun bisa diampuni. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan. Semua dosa bisa diampuni Tuhan. Tapi Alkitab mencatat ada satu dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Kenapa? Karena ini bukan dosa soal ignorant, kita tidak tahu, kita tidak ngerti. Tapi ini dosa karena sengaja, karena didasari oleh perasaan dengki, iri hati, maka menuduh Yesus melakukan mujizat dengan kuasa setan. Menyamakan pekerjaan Tuhan dengan pekerjaan setan. Itu dosa yang tidak bisa diampuni. Dan ketika para ahli Taurat ini mengambil kesimpulan demikian, menuduh Yesus demikian, maka mereka sedang memihak kepada setan dan akibat konsekuensi kekal yang harus mereka terima. Bapak Ibu Saudara, setelah hal ini, maka Yesus kembali kepada keluarganya. Jadi bagian ketiga, yaitu Yesus kembali bicara soal keluarganya. Yaitu Tuhan Yesus menyatakan tentang identitas keluarganya yang sesungguhnya. Ayat 31 hingga 35. Bapak Ibu Saudara, Markus kembali pada kisah Yesus dengan keluarganya di ayat 31 hingga 32. Dikatakan,
Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Saudara, akhirnya ibu dan saudara-saudara Yesus sampai ke Kapernaum dan ingin membawa Yesus pulang ke Nazaret. Mereka mengirim pesan kepada Tuhan Yesus. Apa respon Tuhan Yesus? Ayat 33 hingga 35. Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Poin Tuhan Yesus di sini apa? Poin Tuhan Yesus di sini adalah yang menjadi saudara, yang menjadi keluarga Yesus adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Yang menjadi saudara Yesus bukan karena punya hubungan darah, tidak. Yang menjadi saudara di dalam Kristus adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus di dalam Alkitab, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu Saudara, barangkali kita merasa respon Tuhan Yesus terhadap keluarganya itu begitu keras, terlalu keras. Padahal keluarganya datang ingin membawa Yesus pulang karena concern, karena mungkin kasihnya, perhatiannya kepada Yesus. Mungkin kita merasa apa yang Tuhan Yesus lakukan, sikapnya terhadap keluarganya itu begitu keras. Tapi Bapak Ibu Saudara, sekalipun Tuhan Yesus mengasihi ibunya Maria, mengasihi saudara-saudaranya, tetapi misi Allah itu harus menjadi yang terutama bagi Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan posisi pilihan tentang kehendak Allah atau kasih kepada keluarganya, maka Tuhan Yesus memilih posisi yaitu taat kepada Allah dan setia dengan misi yang diberikan oleh Allah Bapa kepadanya. Itu yang menjadi pilihan Tuhan. Itu yang menjadi posisi dari Tuhan Yesus, yaitu setia dengan misinya. Pertanyaan bagi kita sekarang semua adalah, di manakah posisi kita hari ini? Apakah kita berada di pihak Tuhan Yesus? Apakah kita memilih untuk bersama-sama Tuhan Yesus? Ataukah kita memilih untuk melawan Tuhan? Tuhan Yesus berkata, "Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku." Kita harus mengambil keputusan. Apakah kita memilih untuk berada di posisi setan yang telah menghancurkan hidup manusia dengan membawa manusia jatuh ke dalam dosa dan telah merusak seluruh kehidupan kita? Ataukah di dalam hidup ini kita memilih untuk berpihak kepada Tuhan Yesus yang telah menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan lahir sebagai manusia, dengan mati di atas kayu salib, bangkit dari antara orang mati untuk menyediakan sebuah keselamatan yang kekal untuk kita yang percaya. Di pihak mana kita mengambil posisi kita? Apakah kita memilih untuk bersama dengan Tuhan? Ataukah kita mengambil posisi untuk melawan Tuhan? Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, tolong kami ya Tuhan, ketika di dalam hidup ini kami harus mengambil pilihan dan juga mengambil keputusan. Khususnya ketika itu menyangkut relasi kami dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memilih posisi bersama dengan Tuhan, bukan berada di pihak yang melawan Tuhan. Seringkali Tuhan di dalam hidup kami, bahkan sebagai orang Kristen, ada banyak keputusan-keputusan, ada banyak sikap dan tingkah laku kami yang justru menunjukkan sikap yang sebaliknya, di mana kami bukannya memihak kepada Tuhan, tapi justru kami memihak kepada setan. Tuhan tolong kami, jaga hati kami, supaya hati kami terus boleh berfokus kepada Tuhan. Dan ajar kami untuk menyadari bahwa di dalam hidup kami sebagai orang Kristen, kami tidak mungkin berada dalam posisi yang netral. Kami tidak bisa berada di posisi tengah-tengah. Jikalau kami tidak berada di pihak Tuhan, berarti kami ada di pihak setan. Tuhan tolong kami, pimpin kami Tuhan,
Supaya ketika hidup kami sehari-hari diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan-pilihan yang ada, ajar kami, berikan kami hikmat untuk senantiasa memilih, mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu yang terbaik untuk setiap kami. Dengarkan doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.